Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan di Seru Pasar 2. Dia mau rekaman pasti nguap aku. Namanya juga baru bangun ya, Pak. Mohon maaf ya. Dan juga ini episode 25 kali ini bisa dibilang cukup santai ya, meskipun ada banyak hal-hal yang juga bisa dibilang ya masih ada beberapa teori-teori yang diselipkan juga sih di samping pacingnya yang memang rada santai. Jadi aku sudah mulai kamar tergabung episode ke-25. Dan ini dibuka dengan adegan cukup kalem juga, cukup kalem mode on lah bisa dibilang, karena ada bagian di mana si Soma sama si Sachika baru aja pulang belanja, di mana si Soma juga dibelikan es krim ya sama si Sachika ya, katanya sih buat balikin kondisi tubuhnya Soma. Ternyata meskipun kemarin dia sempat bisa bilang kayak sempat bisa ngalahkan si Peter Gaku pakai bisa sorbet form, itu ternyata tubuhnya Soma belum benar-benar pulih ya di sini ya. Jadi dia masih agak-agak lemes gitu, makanya dia dikasih es krim lagi sama si Sachika. Tapi ini bukan sorbet ya, ini cuma es krim biasa aja sih. Dan pas mereka lagi perjalanan pulang, mereka kebetulan ketemu sama si Lakia yang lagi turu di taman. Dan ya udah, sama singkatnya sih Lakia diajak ke toko Abipare buat, kalau nggak salah sama si Sachika buat buat dibikinin sama Sachika ice cake ya, nggak salah. Aku sempat kira itu es krim Viennetta, anjir, mirip soalnya. Jadi ya bisa dibilang kayak ini, kalau nggak salah buatannya Sachika sendiri ya si ice cake-nya ini. Dan ya pasti Soma makan ya seperti sebelumnya muncul lagi nih experience khasnya Soma kalau dia lagi kegirangan makan makanan baru gitu. Dan ini ya cukup mengenakan juga ya. Udah lama juga nggak lihat Soma kayak gini. Ternyata kali excited kayak gini, sampai ada visualisasi kayak gini pas makan apa ya, lupa kok. Waktu terakhir kayak gini waktu dia makan permen ya, waktu sebelum debutnya Gabuku Ryukan Form, kayak nggak salah setelah itu sih ya, kalau pas itu setelahnya sudah nggak ada lagi soalnya. Jadi ya experience-nya biasa aja sih. Dan pas si Soma makan ice cake ini langsung muncul tuh si Blizzard Sorbet Gojizo. Jadi muncul lagi Gojizo-nya, dan ini berarti menjelaskan ya kalau buat munculin si Blizzard Sorbet Gojizo ini ya Soma nggak perlu makan sorbet, nggak perlu makan sorbet lah, harus makan sorbet dulu. Jadi dia sajian es krim model apapun itu bisa dimakan sama untuk menghasilkan si Blizzard Sorbet Gojizo. Jadi nggak harus spesifik makan sorbet. Jadi ya es krim model bentuk apapun itu bisa, asalkan tuh sajiannya berupa es krim atau mungkin yang sejenis dengan es krim, itu bisa menghasilkan Blizzard Sorbet. Ternyata cukup simpel juga, mungkin ya dibikin simpel biar gak ribet juga gitu ya. Masa ya kalau Soma mau jadi Blizzard Sorbet harus makan sorbet dulu, kan juga agak ribet mungkin kali ya. Dan di sini kan juga Lakia kan juga dikasih ice cake juga sama si Sachika, tapi di sini dia baru beberapa suapan aja udah berhenti, karena dia nggak katanya itu dia nganggap kalau itu bukan makanan khasnya Granioto, dan langsung dia makan makanan lain. Dan ini makanan cukup bikin mangap sih. Soalnya apa? Makan batu. Iya, batu. Buset dah. Aku kira ini aku jujur juga kira ini makanan apa ini yang dimakan sama si Lakia. Aku kira kayak makanan khas Granioto atau gimana gitu. Batu loh ternyata, ya ampun. Dan ini juga memang diperjelas sama Soma, karena memang di dunia Granioto batu itu mau jadi makanan khasnya beberapa Granioto yang tinggal di sana gitu. Ya meskipun kalau Soma sama ibunya sih makannya bukan batu ya kali, jadi manusia makan batu gimana caranya coba. Katanya di sini malah Soma sama ibunya tuh makan apa nih, katanya daun atau rumput liar gitu. Kok kayak agak gimana gitu, tapi ya emang bener sih gitu. Banyak Soma sama ibunya waktu selama di dunia Granioto kan juga bisa dibilang kayak buruk banget kan. Jadi ya mungkin ini salah satunya, makan daun sama rumput banget. Ini tiba-tiba kayak sapi nggak tuh makanan, gila sih. Memang benar-benar seburuk itu ya kehidupannya Soma dulu di dunia Granioto. Ya wajar juga. Jadi juga membuat Sachika jadi bisa mewajari kenapa kalau Soma itu tiap kali dikasih makanan diberikan makanan baru yang benar-benar baru dicoba sama dia, Soma tuh pasti selalu excited kan ya, karena ini
karena keseharian itu dia makan makanannya ya bisa dibilang bukan makanan yang layak dimakan manusia, makanya pas dia nyoba makan manusia yang menurut dia enak, dia kan langsung excited ya. Cukup bisa dimengerti ya, tapi ya mau gimana, makanannya daun dan rumput ya, gila kali kalau misalnya Soma nggak excited pas makan makanan manusia ya, wajar, masih jadi wajar sih. Dan melihat si laki ini makan batu ya, Soma juga agak kaget ya, juga agak sedikit gimana ya, agak sedikit menyarankan sama laki ya buat jangan terlalu sering makan batu, apalagi kalau di dunia manusia kan itu kan juga halnya notabene kan agak jarang, bukan jarang, memang nggak lazim kan di dunia manusia. Jadi ya sebisa mungkin si Soma itu nyarakan laki ya buat jangan sering makan batu biar nggak terlalu menarik perhatian gitu. Sekaligus juga biar si laki itu bisa ya dikit-dikit belajar soal dunia manusia lah, katanya sama segitu. Dan kebetulan disambung setelahnya sama si Sachika yang ngajak si laki ya buat kerja part time di tokonya, katanya sih buat ini apa namanya, buat gantikan Soma sementara kan, karena kan Soma kan kondisi badannya lagi belum pulih. Gimana ya, kayak bisa-bisaan aja deh sih Sachika manfaatin momen ya. Meskipun ya awalnya si laki ya nggak mau ya, tapi ya ujung-ujungnya dipaksa juga, sedikit dipaksa sama Sachika. Ini aku juga agak bahasnya dikit-dikit aja ya, terus juga ada kan ya sikatnya si laki ya akhirnya mulai kerja part time, jadi bisa dia pekerjaan cukup banyak loh ini sih yang dikerjakan sama si laki ya. Jadi kayak mungkin jadi bisa dibilang orderan pekerjaannya Happy Pare itu cukup banyak loh, mulai dari bantu dekor ulang ruangan, dekor ulang di rumah, terus juga ada yang bisa dibilang kayak apa ya, jadi kayak Gojeknya di Gabul lah, dimana lagi itu kayak ngantri buat beli makanan yang dipesan sama orang. Ini banyak banget jadi pekerjaannya Habib Pare di episode ini. Dan dimana juga di bagian ini juga ada momen dimana laki itu sempat lihat ini kan dia ngantri di sebuah toko kue kan, karena memang ada orang pesan untuk minta dibelikan kue sama toko Habib Pare, yang katanya kalau orangnya ini memang lagi kerja jadi dia nggak bisa keluar buat beli kue, makanya dia minta tolong ke toko Habib Pare buat jasa beli ya, kayak orang kayak orang pesan GoFood atau GrabFood gitulah ya, kayak gitulah bisa dibilang. Dari sini juga si Rakia sempat lihat kayak beberapa orang yang notabene kayak kegirangan pas kayak senang dan bahagia setelah mereka beli kue gitu. Jadi kayak ya mungkin kayak jadi mungkin juga satu langkah awalnya si Rakia buat mulai bisa memahami manusia meskipun masih awal banget, karena ya kan si kan jadi kan pas ditanya sama Sachika soal gimana experience dia kan ya, si Rakia bilang kalau dia masih belum benar-benar paham sama manusia kan. Dan dia juga sedikit disinggung ini, dan ini soal ini yang salah satu unsur yang cukup unik yang aku bilang di bahasan kemarin, yaitu berhubungan sama pekerjaan ketiganya mereka di hari itu, yaitu mereka dapat pekerjaan untuk nemani salah satu kliennya mereka buat ketemu sama seorang VTuber bernama Kabuto Danshi. Dan ini juga nyambung juga karena apa? Ternyata kalau di sini ya, kalau di episode ini digambarkan kalau si VTuber Kabuto Danshi ini adalah seorang VTuber yang mungkin bisa dibilang kayak semacam kayak food vlogger gitu ya, mungkin bukan food vlogger juga sih, lebih tapi VTuber yang sering review makanan gitu, apalagi kayak terutama kayak kue atau manisan gitu. Nah, dia cukup sering bikin itu di channelnya dia. Nah, ini kenapa aku bisa nyambung, karena toko tempat di mana si laki antri sebelumnya itu ternyata adalah toko yang menjual sebuah kue, yang kebetulan kue di sana itu adalah kue rekomendasi dari si VTuber Kabuto Danshi ini. Dan dua orang yang dilihat sama si laki sebelum itu ya juga mereka beli kue yang rekomendasinya si Kabuto Danshi. Nah, kebetulan ada satu orang anak yang namanya Minamoto Koji dia, yang notabene memang kayak nyewa jasanya Happy Pare buat nemenin dia ketemu sama Kabuto Danshi. Meskipun ya dibilang nemenin pun di sini kayak ada seperti sesuatu yang sedikit disembunyikan sama si Koji ya. Perihal kenapa kayak gini loh. Normalnya ya, ini berdasarkan experience Koji sebagai seorang penonton VTuber ya. Normalnya kalau ada orang bisa dapat kesempatan ketemu OC VTubernya dia pasti bakal seneng kan.
Nih ibaratkan bagi aku pribadi ya, misal aku dapat kesempatan ya, bisa aku dapat kesempatan langka buat katakanlah fan meeting sama salah satu OC VTuberku. Ya siapa ya, entah itu Miti atau bisa bisa Miti, Kawiki, Laras ataupun Momo. Misalnya aku bisa dapat kesempatan ketemu mereka, aku pasti bakal seneng, bener-bener excited karena kan OC ku juga bisa ketemu idola. Itu ya bener-bener jadi hal yang bisa juga bikin aku bener-bener seneng banget gitu loh. Tapi di sini si Koji meskipun dia ngomong kalau dia itu apa bakal ketemu bisa ikut fan meetingnya Kabuto Danshi, dia nggak terlihat seneng loh, malah kayak ada sedikit yang disembunyikan di mana dia kayak agak apa ya, kayak agak menunjukkan sesuatu yang benar-benar serius gitu, tapi dia nggak bilang, kan agak aneh gitu. Mau ketemu katakanlah ketemu osinya dia tapi kok dia nggak seneng, ini yang agak aneh. Tapi ya sikatnya akhirnya kan mereka setuju buat nemenin si Koji meskipun ya cuma si laki yang nemenin karena kan si Sachika ternyata ada urusan lain, jadi dia minta tolong ke laki buat buat nemenin si Koji berdua aja gitu. Dan juga soal VTuber Kabuto Danshi ini juga akhirnya kan dikasih tahu ke si Soma kan, dan ini juga diperlihatkan salah satu streamingnya dia di mana di sini ada satu hal mencurigakan di mana ada salah satu penontonnya dia yang komen di live chatnya si Kabuto Danshi. Dia tanya soal temennya yang nggak balik-balik setelah dia ketemu menghadiri fans meetingnya Kabuto Danshi. Di sini ya perihal konteks nggak pulang nggak balik-baliknya ini loh yang notabene bikin si Soma sama Sachika curiga. Ya curiganya karena satu hal, curiganya karena mereka mencurigai kalau si Kabuto Danshi ini sosok di balik karakter VTuber Kabuto Danshi ini adalah seorang Granyoto. Ya gimana kan, jadi kayak perihal ada orang yang nggak balik-balik kalau di Granyoto apa kalau di universe-nya gabung kan pasti ada hubungannya sama Granyoto kan, jadi ya nyambungnya ke situ gitu loh. Dan balik lagi ke si Koji sama Laki ya, dimana kan si Laki itu nemenin si Koji buat ketemu Kabuto Danshi, dan selama di perjalanan kan ada momen di mana si Koji itu sempat kayak lihat apa sajian puding yang dipajang di etalase sebuah toko puding ya, di mana dia kan kayak excited lihat, kayak agak excited pas lihatnya kan. Nah itu buat si Laki ya kayak sedikit keinget momennya dia pas sama si adiknya dulu ya, sama si Komel waktu ya dulu pas si Komel masih ada gitu, jadi kayak dia agak sedikit kebayang gitu. Dan dia kan juga kan si Laki kan ditelepon sama si Soma kan kalau ada perihal kecurigaannya Soma kalau sosok di balik karakternya Kabuto Danshi ini ada soal Granyoto, dan dia tuh minta tolong si Laki ya buat apa, buat ngasih tahu nih ke si Komel apa si Komel lagi, buat dia ngasih tahu nih ke si Koji biar Koji itu bisa nggak terlibat gitu. Tapi ya karena Koji ini kayak sepertinya memang ada sesuatu yang disembunyiin, dia dikasih tahu sama Laki ya buat nggak usah ikut lagi, itu dia tetap ngotot buat ketemu meskipun sendirian, dan ya udah akhirnya terpaksa si Laki yang ngikuti juga. Dan singkatnya akhirnya kan si Koji datang kan ke tempatnya si Kabuto Danshi dan langsung dilabrak, dan sini terungkap ternyata si Koji ini adalah orang asli di balik karakternya Kabuto Danshi. Iya, dia ini bisa dibilang sosok asli dari si VTubernya itu sendiri, dan sosok Kabuto Danshi yang di hadapannya dia ini adalah karakternya dia yang dicuri gitu. Jadi kayak mulai dari karakter L2D-nya dia sampai channelnya itu dicuri sama seseorang, dan terungkap ternyata di sini yang nyolong adalah seorang Granyoto. Dan Granyoto dia adalah namanya tuh Granyoto Rubito namanya, yang bentuknya tuh kayak kumantan. Aku nyebutnya Granyoto Rubito aja ya sesuai nama aslinya. Nah, si Granyoto Rubito ini kenapa kok dia sampai nyolong karakter L2D sama channel VTubernya si Koji? Karena ternyata dia ini cukup unik ya, karena dia ternyata kehilangan apa namanya itemnya Mimike ya, yang biasa dipakai sama para Granyoto buat nyamar jadi manusia, itu katanya itemnya tuh hilang pas dia tiba di dunia manusia. Nah karena dia tuh nggak bingung harus gimana, ya udah dia bisa dibilang kayak nyolong channel sama karakter L2 dia si Koji, yaitu si karakter si Kabuto Danshi, dan ini dia pakai buat mancing orang untuk dijadikan human press. Jadi ya dia mengadakan sebuah fan meeting, orangnya tuh orangnya dijajikan kue yang dia rekomendasikan yang bener-bener enak banget. Dan udah pas orangnya lagi happy-happynya makan kue langsung dijadikan human press. Metodenya kayak gitu. Ini bisa dibilang kayak agak gimana ya, karakter apa bisa dibilang kayak karakter yang, tapi memang ini juga menjelaskannya kenapa kok si Koji itu benar-benar ngotot gitu pengen ketemu meskipun harus sendiri ya, karena ya dia tuh pengen channel sama karakter Edwin dia tuh balik lagi karena dicolong. Jauh juga loh, agak nyebelin juga sih, kayak
karakter L tuh dia udah dibuat susah payah sama centelnya sudah dibuild sedemikian rupa tiba-tiba hilang karena dimaling, ya siapa yang gak kesel coba kan kayak gitu itu. Di real life juga kayak para para streamer, para VTuber juga kalau misalnya dia dengan kayak gitu ya juga mereka pasti gak terima lah. Ya ini aku makanya ngerti bisa ngerti kenapa kok jadi benar-benar ngotot buat ketemu ya karena dia pingin semua asetnya dia balik gitu. Dan pas dia mau diubah jadi human press sama si Gladiator Rubito muncul lagi yang langsung nolong dia. Dan singkatnya sih terjadi setelah kan terjadi pertarungan antara si Lakia sama Gladiator Rubito kan yang dimana Lakia berubah jadi Kamen Flam. Meskipun ada satu dialog yang bisa cukup bikin si Lakia itu agak trigger, dimana ternyata si Gladiator Rubito ini tahu soal adiknya si Lakia yaitu si Komel yang ternyata memang sudah terkonfirmasi benar-benar terkonfirmasi kalau si Komel itu memang pernah kerja di Stomach Corporation. Tapi dia katanya kayak melanggar SOP-nya mereka dan kabur. Nah, itu yang menyebabkan kenapa dia itu dibunuh. Jadi kayak agak sedikit disindir kenapa sama si Gladiator Rubito ini soal adiknya si Lakia. Apalagi juga Lakia kan di sini ternyata sudah dinyatakan sebagai buronannya Stomach Corporation kan, dan info soal ini sudah dibagikan kepada seluruh Gladiator pekerjanya mereka. Termasuk si Gladiator Rubito ini. Nah mendengar ini ya udah si Lakia kan otomatis kan kepancing emosinya dan terjadi hasil pertarungan antara si Gladiator Rubito lawan Kamen Flam meskipun ya langsung bersambung di sini. Dan udah kalau bagiannya cukup di situ dulu dan aku coba langsung melipir dikit ke bagiannya si Hanto. Di mana sih kan setelah debutnya si Valen Cokot kemarin kan dia akhirnya datang lagi tepatnya kayak Suzuka buat ya kayak ngasih experience kayak ngasih tahu experience-nya dia soal Valen Cokot ini yang memang benar-benar kuat banget dan ya ditanggapi sama si Kei Suzuka juga biasa-biasa aja ya khasnya Kei Suzuka yang namanya pura-pura bego aja gitu. Terus juga di sini juga ada momen di mana kayak si Hanto itu sempat lihat ada tumpukan kotak pizza yang banyak banget di bawah mejanya Kei Suzuka dan dengan entengnya sama Kei Suzuka bilang kalau ada teman-temannya dia yang habis ya bisa kan habis mukbang di sana. Jadi kayak buset nih ya teman-temannya berarti kan banyak kan ya. Tapi ya asumsinya ya sepertinya itu adalah tumpukan kotak pizza yang dikasihkan sama Kei Suzuka buat para bitter gabung yang dia buat. Ingat loh. Ini teorinya, kan ada teori kalau bitter gabung ini adalah buatannya Kei Suzuka kan. Apalagi juga terungkapnya fakta kalau bitter gabung itu ternyata banyak. Jadi ya ini ya bisa kotakan ini ya hasil sisa makanannya para bitter gabung buatannya si Kei Suzuka mungkin aja kan kayak gitu. Dan setelah bagian itu ada momen di mana si Hanto lihat kalau ada informasi, ada berita soal serangannya bitter gabung di sebuah lokasi kayak dojo karate ya. Nah akhirnya si Hanto datang ke sana. Awalnya dia mau nelpon Sachika. Awalnya sih dia mau nelpon Sachika dulu ya buat ngasih tahu Soma kalau ada bitter gabung. Cuma ya di sini sisi arogasinya Hanto muncul lagi di mana dia itu merasa kalau karena dia udah punya cokot form sekarang ya udah dia nggak perlu bantuannya Soma. Jadi dia langsung berangkat sendirian ke sana. Aduh, ya ampun. Dan singkatnya udah di sini akhirnya si Hanto tiba di sana di mana di situ juga ada bitter gabung yang udah dalam wujud tradernya dia lagi ngehajar para karateka di sana, benar-benar dihajar sampai mereka itu babak belur loh di sana. Dan akhirnya dilabrak sama si Hanto dan di sini udah singkat terjadi pertarungan antara Kamen Rider Valen Cokot Form lawan bitter gabung. Dan di sini benar-benar gila sih. Karena ya ini seperti tebakanku karena pas lawan Granito Sumiro kemarin bisa dibilang si Hanto benar-benar si Valen Cokot ini benar-benar mendominasi. Di sini pun juga demikian. Selama pertarungan ini kan pertarungan bisa dibilang cukup singkat ya, tapi di pertarungan ini benar-benar si bitter gabung ini benar-benar terpojok karena sepanjang pertarungan si Valen Cokot ini benar-benar mendominasi banget dan pas udah mau terpojok tiba-tiba si bitter gabungnya melontarin si bitter gabung-gabungnya dia dan akhirnya dia kabur. Nah pas mau dikejar sama si Hanto kebetulan si Soma yang juga sebelumnya dapat info soal serang bitter gabung lewat salah satu Koji dia kan datang ke sana kan dan di sini terjadi momen cukup awkward ya di mana Hanto tahu soal Hanto ketemu sama Soma tapi dia nggak bilang apa-apa langsung ditinggal. Nah pas dia lagi pergi itu tiba-tiba dia kayak megangi dadanya dia karena dadanya dia rada sakit. Nah ini nanti akan ada hubungan sama yang bakal aku bahas di akhir bahasan. Jadi ya singkatnya di sini ya udah akhirnya si Hanto pergi tanpa bilang apa-apa ke si Soma. Dimana meskipun ya Soma juga nyadari ada yang gak beres sama si Hanto di situ dan akhirnya pas
Dan juga di bagian beberapa saat selanjutnya kan terjadi pertarungan lagi antara si Soma lawan Peter Gabu, di mana Soma juga di sini berubah lagi jadi Gabu bisa sorbet, meskipun ya ternyata di sini tubuhnya Soma lagi-lagi melemah, dan sampai saking lemesnya itu dia bahkan sampai harus dibantu sama salah satu Gojiso dia buat Henshin ya. Gojiso Senbei Gojiso ya. Jadi kayak jika sampai harus dibantu sama si Senbei Gojiso biar dia bisa berubah jadi Peter Gabu, dan dia meskipun di sini juga ternyata kalau meskipun bisa dibilang Soma lagi lemes-lemesnya ya, Peter Gabu tetap terpojok lah lawan si Gabu bisa sorbet nih. Jadi ya Gabu bisa sorbet tetap mendominasi pertarungan meskipun ya Soma sendiri lagi dalam kondisi lemes. Tapi ya ternyata di sini akhirnya muncul lagi nih misalnya efek sampingnya si Gabu bisa sorbet ya, dimana pas lagi bertarung tiba-tiba si bisa sorbet Gojiso-nya langsung leleh. Dan gara-gara itu Soma yang awalnya tuh mendominasi pertarungan, dia langsung langsung balik lagi ke wujud manusia dia, dan itu bertepatan sama si Peter Gabu yang ngarahkan pukulan ke perutnya dia. Udah akhirnya si Soma malah kepental dan akhirnya dia kalah, dan itu membuat akhirnya si Peter Gabunya kabur. Jadi benar-benar diperjelas banget kalau perihal Gabu bisa sorbet ini memang ada efek sampingnya, yaitu soal Gojiso-nya yang gampang meleleh dan gak bisa dipakai lama-lama. Karena ya ini sesuai karakter khasnya es krim lah, yang notabene kan gampang meleleh kalau di udara terbuka. Dan si Peter Gabu yang notabene kabur ini akhirnya dicegat lagi sama si Hanto yang gak pakai basa-basi, langsung berubah ke Valen Cokot lagi, dan terjadi pertarungan ronde 2 antara Valen Cokot versus Peter Gabu, dan benar-benar dominan, masih tetap dominan. Bahkan sampai ada beberapa gerakan khasnya Valen. Oh ya, aku lupa. Di pertarungan sebelumnya juga ada serangan khasnya si Valen, jadi pas diangkat dropkick si Peter Gabu, dan itu benar-benar keren sih. Jadi memang jadi kayak ciri khas kayak pertarungannya si Kamadra Valen ya, dari awal dia muncul sampai sekarang ini. Dan singkatnya ya udah, karena benar-benar terpojok, apalagi juga bisa dibilang gaya pertarungan Valen bisa dibilang lebih agresif di sini pas dibandingkan sebelumnya. Ini kalau dilihat lagi, perhatikan lagi ya, kayak pertarungan Valen Cokot ini bisa dibilang lebih agresif loh dibandingkan formnya Valen yang lain. Jadi ya wajar kalau dia itu bisa dominan banget. Dan ya di sini singkatnya ya udah, si Peter Gabunya kalah. Ini baru awal muncul si Peter Gabunya udah langsung kalah sama Valen Cokot. Dan di sini tiba-tiba reaksi kesakitannya di dadanya Hanto muncul lagi. Sama kayak di sebelumnya pas dia papasan sama Soma. Ini muncul lagi di sini. Ini aku curiga ya, apa jangan-jangan ini adalah awal dari munculnya efek samping dari penggunaan si Valen Cokot ini. Jadi kayak mungkin di episode kemarin itu belum muncul, kayak mungkin masih fase-fase awal dia pakai Cokot Gojiso ya, makanya si Hanto kayak masih belum kenapa-napa. Nah, di sini karena dia udah pakai itu cukup sering dan bisa dibilang durasi pemakaiannya juga lumayan lama, makanya di sini efek sampingnya mulai diperlihatkan. Dan aku langsung lanjut ke preview aja. Di preview ini ada 4 bagian yang aku highlight kayak gini ya. Perihal kelanjutan pertarungannya antara Kamadra Flam lawan Granero Rubito, itu yang pertama. Kedua soal Songma yang sepertinya bakal bertarung lagi lawan Peter Gabu, tapi kali ini dia lebih strategik agar dia bisa memanfaatkan durasi pemakaiannya bisa sorbet itu dengan optimal. Lalu soal kelanjutan aksinya Granero Rubito yang menjebak semua pengunjung fan meetingnya VTuber Kabuto Danshi. Lalu juga bisa kayak ada semacam relasi antara Koji sama Lakia ya, di mana Koji ini tetap ngotot buat dia itu pengen bisa balikin karakter L2D sama channel dia yang udah dibajak sama si Granero Rubito, meskipun ya dia sempat dilarang untuk terlibat lebih jauh lagi sama si Lakia. Itu aja sih kalau bahasanya. Tadi kalau kesimpulannya sih ya ini cukup unik ya, episode ini cukup unik ya, setelah sebelumnya itu di Kamadra Gachar tuh menghadirkan sosok VTuber, yaitu si VTuber si Haku Sakuraba yang bahkan ini benar-benar VTuber yang ada di real life, yang notabene VTuber yang beneran ada di dunia nyata tapi jadi cameo di episode Gachar kan waktu itu. Nah, ini Kamadra Gabu untuk kedua kalinya mereka menghadirkan sosok VTuber di serial garapannya mereka. Ini cukup unik sih. Jadi ya mungkin ya memang bisa dibilang kalau belakang ini dunia VTuber memang lagi rame ya. Ya meskipun nggak seramai sebelum-sebelumnya, tapi masih termasuk rame loh sekarang itu, apalagi kalau di Jepang sana ya mungkin. Makanya
ini mungkin kayak Toei lagi nyoba manfaatin momen aja sih, karena memang perihal dunia VTuber ini lagi rame, ya udah mereka selipin juga lah kok unsur-unsur VTuber di serialnya mereka. Setelah sebelumnya Gacat berhasil menghadirkan cameo dari Haku Sakuraba, sekarang mereka menghadirkan karakter yang bisa dibilang ini mungkin bisa dibilang karakter original ya, karena kan ini karakter VTubernya nggak ada di real life. Kalau nggak ada sih, ada atau enggak, tapi kalau misalnya ada, aku juga kurang tahu. Jadi kalau misalnya ada yang punya info lebih lanjut bisa komen aja di bawah. Tapi ini cukup langkah yang unik yang dilakukan sama Toei untuk menghadirkan karakter VTuber di serialnya. Bagiku yang notabene memang ikuti dunia VTuber ya, berasa cukup unik aja sih lihatnya. Lalu yang kedua ini bisa jadi episode yang cukup santai ya, dimana ya meskipun episode santai ini benar-benar fokusnya itu ke satu karakter lagi yang bisa dibilang kayak mungkin development karakternya bakal dimulai di sini, mulai ditonjolkan di sini sedikit demi sedikit lah ya. Lalu juga soal arogansinya si Hanto yang memang ya sedikit agak bikin emosi sih, sedikit. Ya memang aku ngerti alasannya dia tuh kayak kesama itu kayak gitu, karena kenapa, cuma ya entah kenapa memang agak bikin emosi aja sih. Lalu soal ini yang utama adalah soal efek samping dari Cokot Gojiso yang mulai diperlihatkan sedikit demi sedikit. Tapi aku juga gak tahu sih efek sampingnya ini efek sampingnya bakal seperti apa penggambarannya ke tubuhnya si Hanto. Apakah ini bakal ada hubungannya sama organ Granito yang ada di dalam tubuhnya dia? Jadi ya menurutku ya ini tebakanku aja. Efek sampingnya ini kan belum dijelaskan secara pasti seperti apa efeknya kan. Tapi ada dua kemungkinan yang mungkin bisa jadi efek samping dari penggunaan Cokot Gojiso ini. Pertama yang paling basic ya, yaitu ada resiko kematian bagi si Hanto. Jadi kayak semakin dia sering pakai Cokot Gojiso, umurnya dia bakal makin pendek. Atau yang kedua, penggunaan Cokot Gojiso ini bisa memicu reaksi dari organ Granito dalam tubuhnya dia, yang mungkin aja perlahan bakal mengubah Hanto menjadi Granito. Ini mungkin aja, karena gini loh, kan ada teori kalau Cokot Gojiso ini adalah Gojiso yang diciptakan sama Bitter Gabu kan. Jadi ya mungkin karena hal ini bisa jadi ya efek samping soal Hanto bakal jadi Granito setelah pakai Gojiso ini mungkin bisa dibilang cukup nyambung, karena apa? Ini adalah Gojiso yang hasil ciptaan dari beratnya si Bitter Gabu. Jadi ya kalau dipakai sama manusia biasa mungkin ada efek sampingnya, mungkin aja kayak gitu. Apalagi juga kan Hanto punya organ Granito dalam tubuhnya dia kan, yang mungkin aja bisa ke-trigger sama efek sampingnya ini gitu. Ini ya cuma tebakanku aja sih, sekilas tebakanku kayak gitu aja. Jadi ya mungkin gitu aja kali ya bahasanya, aku juga bingung mau bahas apa lagi sih. ini udah jam 12:30 siang ya, ini lagi juga aku harus mau berangkat kerja, jadi ya bahasanya mungkin kayak gini aja dulu ya. Jadi sekian dulu bahasanku kali ini. Subscribe juga channelku kalau suka dengan pembawa channel ini. Dan kalau kalian suka, aku ada mau kan ngobrol aku. Kalau ada yang mau kalian tambahkan atau mau kalian koleksi bisa tulis kolom komentar. Dan kalau juga mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasani 412. Wah, pati banget blank aku.